Saat pertama kali bertemu dengannya 5 tahun lalu, sungguh aku tak pernah berpikiran aneh-aneh pada Bibi. Dia adalah istri Paman Adi, adik ayahku. Kuakui, selain cantik, beliau juga cukup ideal menurutku. Kulitnya yang putih bersih membuatku teringat pada artis ibu kota yang terkenal kala itu, Amanda. Hanya saja, beliau lebih gemuk dan rambutnya bergelombang sebahu. Namun, sayangnya, beliau tidak begitu diterima di keluarga besarku, sebab Bibi merupakan penyebab kandasnya rumah tangga Paman Adi dan Bisiti, istri terdahulunya. Ya, sebelumnya Bibi Sri ini merupakan pembantu di rumah pamanku, dan entah bagaimana mulanya paman kesemsem pada Bibi. Bahkan akhirnya mereka menjalin ikatan di belakang istrinya. Namun, keakraban tersebut akhirnya terkuak dan berujung pada perpisahan antara pamanku dan Bituti, istrinya. 6 bulan setelah itu, Paman Adi pun menikah dengan Bibi Sri, dan mungkin itulah sebabnya sampai saat ini keluarga besarku masih tak akur dengan mereka, terutama dengan Bibi, yang usianya lebih tua dan dianggap sebagai perusak rumah tangga orang. Setelah menikah, Paman Adi dan Bibi Sri pindah ke luar kota untuk memulai hidup baru di sana. Namun, secara pribadi, keakrabanku dengan mereka masih tetap baik-baik saja. Paman Adi sering meneleponku sekadar menanyakan kabar keluargaku. Bahkan, tak jarang pula saat liburan, ku sempatkan diri untuk bertandang dan kadang juga bermalam beberapa hari di rumahnya. Aku pun disambut antusias oleh keduanya. Bahkan, mereka sudah menganggapku seperti putra mereka sendiri. Tentunya sebelum kejadian yang tak terlupakan terjadi antara aku dan Bibi, istri pamanku itu. Kejadian yang akhirnya mengubah keakraban kami. Dari yang semula kuanggap ia sebagai ibu keduaku, perasaanku perlahan berubah. Ia menjadi wanita spesial bagiku. Dan semua bermula pada hari itu. Suatu pagi, Bibi meneleponku mengabarkan bahwa Paman Adi dirawat di rumah sakit karena stroke dadakan. Saat itu juga, aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Namun, rupanya mereka acuh tak acuh, masih menyimpan amarah dari masa lalu. Namun, kemudian bapakku akhirnya memintaku untuk menjenguknya. Barangkali beliau ingin menunjukkan rasa kepeduliannya pada saudara. Aku pun tak keberatan meskipun harus meninggalkan mata kuliahku untuk beberapa waktu, apalagi mengingat kebaikan Paman Adi dan istrinya. Akhirnya, aku pun berangkat ke sana. Aku tiba di kota tujuan pada sore hari dan langsung menuju rumah sakit tempat Paman Adi dirawat. Di sana, tampak Bibi dengan tulus menunggui suaminya. Setelah berbincang sebentar, Bibi memberiku kunci rumahnya dan memintaku untuk bermalam di sana sekaligus menjaga rumah. Pasalnya, ia harus menemani suaminya di rumah sakit dan baru akan pulang besok siang. Beliau juga menitipkan baju kotor yang digunakan selama di sana, serta berpesan padaku agar tak perlu mencucinya. Namun, tetap saja, untuk menunjukkan baktiku pada mereka, kucucikan semua baju kotor itu. Keesokan paginya, setelah selesai mencuci, ku bersihkan serta kurapikan rumah mereka. Siang harinya, saat selesai bersih-bersih, Bibi datang dari rumah sakit. Beliau tampak kaget saat mengetahui bahwa baju-baju kotor serta rumahnya sudah kubersihkan. "Walah, Bibi kan sudah bilang gak perlu cuci-cuci toh, habisin tenaga aja," ujarnya. "Enggak apa-apa kok, Bi. Lagi pula aku gak ada kerjaan," jawabku sambil cengar-cengir bangga. Selanjutnya, kami pun makan siang bersama, tentunya dengan nasi bungkus yang dibeli Bibi saat perjalanan pulang tadi. Setelahnya, Bibi Sri beristirahat di kamarnya. Begitu pula denganku yang tidur di kamar yang sudah disiapkan sebelumnya. Begitulah rutinitas selama aku tinggal di sana. Setiap siang, Bibi akan pulang untuk istirahat, tidur sejenak,
lalu malamnya kembali ke rumah sakit menemani suaminya. Namun di hari keempat aku di sana, mulailah sebuah kejanggalan terjadi. Siang hari, setelah selesai bersih-bersih dan Bibi Sri beristirahat di kamarnya, sayup-sayup ku dengar ponsel Bibi yang tergeletak di meja tamu berdering. Mungkin beliau lupa membawanya ke kamar, sehingga tak tahu jika ada panggilan masuk. Sejenak kuambil dan kulihat layarnya. Rupanya panggilan itu berasal dari seseorang bernama Sofia. Kupikir itu mungkin temannya, jadi aku memilih mengabaikannya. Lagi pula deringnya pun segera berhenti, jadi kemungkinan panggilan itu tidak terlalu penting. Namun beberapa detik kemudian ponsel itu berdering lagi, masih dari nama yang sama. Hal itu terus berulang. Hingga panggilan ketiga, aku sempat kebingungan. Haruskah aku memberikan ponsel itu kepada Bibi Sri? Bisa saja panggilan itu cukup penting untuknya. Tapi di sisi lain, aku juga tak tega mengganggu waktu istirahatnya. Dalam kebimbangan itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit, sementara dering ponsel terus berbunyi. Aku mendadak terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana tidak? Bibi tampak terlelap menghadap ke samping, tetapi yang membuatku berdebar adalah kainnya yang tersingkap, bergerak ke kanan dan ke kiri seolah tanpa arah. Belum lagi penampakan segitiga yang sangat menawan, bermuda di antara dua benua Asia, makin membuat hikmah dunia fanaku hormat seketika. Beruntung, saat itu aku menggunakan setelan jin sehingga bisa kututupi penampakan hormat itu saat menemuinya. Tak lama Bibi Sri tampaknya mendengar suara dering ponsel yang kubawa. Ia menoleh sambil mengerjapkan mata, masih terlihat mengantuk. Kamu ada telepon ya?" tanya Bibi Sri, sana. Tapi ternyata ia masih melanjutkan kalimatnya. "Dia cakep loh, besok ikut ya. Nanti Bibi kenalin sama Sofia. Gimana?" Aku tersenyum kecut. Sungguh aku tak tertarik sama sekali. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah Bibi. Ditambah lagi bayang-bayang segitiga bermuda tadi belum hilang sepenuhnya dari benakku. "Bibi, besok aku ada tugas kuliah," ujarku beralasan. "Oh, ya sudah, mungkin lain kali saja," katanya santai. "Bibi istirahat lagi? Ya, sebentar. Soalnya nanti masih harus ke rumah sakit lagi," lanjutnya sambil tersenyum manis padaku. Senyuman dari wanita yang berusia dengan suara pelan. "Iya Bi," jawabku gugup sambil berusaha menghindari tatapan matanya. "Oh, ini Sofia, adik Bibi yang bungsu. Katanya mau jenguk pamanmu besok," ucapnya santai. Aku hanya mengangguk pelan, lalu menunduk, bermaksud untuk segera pergi dari. Meski usianya sudah 50 tahun, di mataku ia tampak 25 tahun lebih muda. Aku mengangguk pelan, lalu kembali menuju kamar dengan membawa sesuatu yang tak seharusnya. Keinginan dan impian yang masih terpendam. Berusaha memejamkan mata, aku berharap bisa menghapus bayang-bayang yang tadi sempat menghantuiku. Segitiga bermuda itu, namun bukannya menghilang, justru semakin jelas memenuhi pikiranku dengan sesuatu yang tak boleh ada. Keinginan yang sejak tadi ku tahan, mendadak tak lagi bisa ku kendalikan. Sebisa mungkin aku mencoba menepisnya, menenangkan diri, melepaskan diri dari jebakan pikiranku sendiri. Tapi aku kalah. Aku kalah mengendalikannya. Tanpa sadar, tubuhku bergerak sendiri, beranjak dari tempat tidur, lalu melangkah menuju kamar Bibi. Jantungku berdetak tak beraturan, jemariku mulai terangkat, dan tok, tok, aku mengetuk pintu. Aku berdiri di depan pintu kamarnya. Ketika akhirnya ku beranikan diri untuk mendorongnya perlahan, di dalam Bibi masih dalam posisi yang sama seperti tadi. Bedanya kali ini ia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang. Jemarinya sibuk mengutak-atik ponselnya. Mendengar suara pintu terbuka, ia menoleh.
Kamu Li, ada apa?" tanyanya, alisnya sedikit mengernyit. Tampak heran dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Aku terdiam, pikiranku kacau. Aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Napasku terasa berat dan untuk sesaat aku mempertanyakan kenapa aku ada di sini. Lalu entah keberanian dari mana, aku mengangkat wajah, menatapnya dalam-dalam. Aku tersenyum sendiri, merasa usahaku tak sia-sia. Aku tahu dengan kondisi Paman Adi saat ini, ia pasti tak akan mampu lagi menjalankan perannya sebagai seorang suami sepenuhnya. Bibi juga butuh seseorang. Ucapku menggantung kalimatku dengan sengaja. Bibi menatapku, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit kutafsirkan. Namun, senyum itu tetap mengembang di wajahnya. Alih-alih menjawab, ia justru mencubit lenganku, entah karena jengkel atau justru gemas. Sampai akhirnya, tanpa sepatah kata pun, ia yang justru lebih dulu mengambil langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Seolah-olah ia sendiri yang mengarahkan perahu ke pelabuhannya. Di luar, lantunan syair Melayu terdengar samar, berpadu dengan melodi gitar yang mengalun dari kejauhan. Suara itu menyatu dengan desiran angin yang menyusuri jalanan, mengiringi laju kendaraan yang semakin lama semakin cepat menuju takdir yang sulit diputar kembali. Berbagai metode dan teori telah kuterapkan, hingga akhirnya momen yang kutunggu pun tiba. Bibi mencapai pelabuhannya lebih dulu, dan aku menyusul setelahnya. Sore itu menjadi awal baru dalam perjalanan hidupku selama berada di sana. Sejak saat itu, setiap kali Bibi pulang dari rumah sakit, dari siang hingga sore, tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyelesaikan problematika yang ada. Kami tenggelam dalam sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tak seharusnya terjadi, namun semakin hari semakin sulit dihentikan. Bahkan, ada satu momen yang hingga kini masih terpatri jelas dalam ingatanku saat aku dan Bibi menjenguk Paman Adi di rumah sakit. Saat itu malam telah larut dan Paman sudah terlelap dalam tidurnya. Di samping tempat tidurnya, Bibi duduk dengan wajah penuh ketenangan, sibuk dengan sesuatu di tangannya. Aku memperhatikannya dari kejauhan, merasakan sesuatu yang asing berdesir di dadaku. Sebuah rasa yang seharusnya tak pernah ada. Saat itu, Bibi tengah membereskan barang-barangnya. Namun mendadak ia menoleh dengan ekspresi heran ketika aku tiba-tiba berkata, "Bisa ikut sebentar, Bi?" Ia mengernyit. "Mau kemana sih? Kan kamu bisa ke sana besok atau kapan-kapan." Aku hanya tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah kamar mandi di samping ruangan. "Ke sana?" jawabku pelan. Bibi terdiam sejenak. Matanya menyiratkan keterkejutan, mungkin tak menyangka aku akan seberani itu. Ia menarik napas panjang, lalu menggeleng. "Di rumah juga bisa, Le," ucapnya seolah ingin menawar sesuatu yang sebenarnya tak lagi bisa ditawar. Tapi bagiku saat itu semua saran dan logika tak lagi berarti. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat yang menyeretku ke dalam pusaran ini. Dan mungkin kalian bisa menebak bagaimana kelanjutan kisah ini. Setelah malam itu, aku dan Bibi kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Kerukunan tetangga yang tetap terjalin, senyum yang tetap dilemparkan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tak lagi sama. Sesuatu yang terus berdenyut di antara kami. Sejak kehadiranku, Bibi seolah menemukan warna baru dalam hidupnya. Warna yang tak pernah ia dapatkan dari Paman Hadi, suaminya. Hari-hari berlalu, membawa keakraban yang semakin erat di antara kami. Seakan menciptakan dunia kecil yang hanya kami berdua yang mengerti. Namun, semua itu mulai terasa seperti mimpi yang akan segera berakhir ketika kabar itu datang.
Paman Hadi diizinkan pulang. Ada perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Sesuatu yang tak ingin kuakui. Seharusnya aku bahagia karena Paman Hadi akhirnya bisa kembali ke rumah. Tapi di sisi lain, ada kekecewaan yang tak terlukiskan. Aku tahu saat ia pulang, segalanya tak akan sama lagi. Aku dan Bibi harus kembali menjadi sekadar keponakan dan istri dari seorang paman. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Benar juga ya, Bi, sautku, seakan menemukan alasan untuk tetap kembali. Saat itulah aku benar-benar menyadari bahwa Bibi juga telah bergantung padaku. Ia tak ingin kerukunan yang kami bangun ini berakhir begitu saja. Dan aku sadar sepenuhnya bahwa ini adalah jalan yang keliru. Tapi tetap saja aku terus mencari pembenaran. Aku meyakinkan diriku bahwa setidaknya dengan kehadiranku, rumah tangga Paman Adi masih berjalan dengan baik, masih utuh, masih tampak sempurna di mata dunia. Bukankah itu lebih baik daripada membiarkannya runtuh begitu saja? Selama Bibi bisa menjaga rahasia ini, aku pun tak akan berkata apa-apa. Bibi sepertinya menyadari kegalauanku. Saat aku hendak berpamitan, ia menatapku dengan tatapan yang sulit kutafsirkan, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh makna. Kamu kan bisa datang seminggu sekali, Le, dengan alasan menjenguk pamanmu. Aku terpaku. Kata-katanya meluncur begitu saja, seolah hal itu adalah solusi yang paling wajar. Namun aku tahu di balik kalimat sederhana itu terselip sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak seharusnya ada, tapi juga tak bisa diabaikan. Aku tahu ini bukan pilihan yang benar, tapi aku sudah terlanjur melangkah, membiarkan diriku terseret dalam kenyamanan yang tak seharusnya ada. Benar juga ya, Bi, sahutku seolah menemukan alasan untuk terus kembali. Bibi juga tampaknya menyadari hal itu. Ia sudah bergantung padaku dan aku pun tak bisa begitu saja pergi. Aku tahu ini keliru, tapi di sisi lain aku terus mencari pembenaran, meyakinkan diri bahwa setidaknya kehadiranku membuat rumah tangga Paman Hadi tetap utuh, tetap terlihat baik-baik saja di mata dunia. Selama Bibi bisa menjaga rahasia ini, aku pun akan tetap diam. Aku hanya bercerita, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dibenarkan. Ambil pelajaran dari kisah ini dan jadilah pribadi yang lebih baik ke depannya.